Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan kembali kewajiban rutin harian kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Syukur ini penting kita lakukan karena bukan saja kita berharap dengan rasa syukur kita Allah tambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi lebih daripada itu, memang syukur ini juga merupakan sebuah predikat, sebuah posisi yang sangat diidamkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Ketika dalam sebuah sabdanya beliau menyampaikan, afalam takunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kita bersyukur pada hari ini bahwa segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, segala macam kesehatan, segala macam kesempatan Allah limpahkan kepada kita, dan sampai saat ini pun Allah masih izinkan kita hidup untuk melakukan dua hal: menambah amal kebajikan kita dan menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena pada dasarnya bekal utama yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah dua, yaitu amal yang diterima dan maksiat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah lewat agak lama, agak jauh, tetapi ada baiknya kita kembali melihat dan mengevaluasi pelajaran-pelajaran apa yang mesti kita petik dari pelaksanaan ibadah Ramadan kita pada tahun yang lalu atau pada tahun ini yang baru lewat sekitar 20 harian. Di antara sekian banyak pelajaran-pelajaran Ramadan, maka izinkan saya untuk menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang singkat ini, satu saja pelajaran dari ibadah Ramadan kita, bahwa ibadah Ramadan kita memformat ulang manajemen waktu kita dan mengubah persepsi kita tentang waktu. Ini yang akan coba untuk kita kupas dalam waktu yang singkat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan yang baru saja kita lalui, secara kita sadari atau mungkin lebih banyak tidak kita sadari, telah memformat keseharian kita, telah menata ulang waktu-waktu kita, terutama di waktu-waktu malam kita. Ramadan yang baru saja kita lalui secara tanpa kita sadari telah mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan malam dengan baik, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bagaimana memanfaatkan sepertiga malam terakhir dengan baik.
telah mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu-waktu fajar dengan maksimal. Suka atau tidak suka, semua kita terformat oleh aturan yang dibuat oleh Ramadan. Suka atau tidak suka, kita semua terlatih untuk mengikuti format ini. Dan bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, tidak kurang dari 30 hari lamanya, tidak kurang dari 30 kali Ramadan membiasakan kita untuk memformat bagaimana cara memanfaatkan malam dengan benar, bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dalam kaitan bagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk memanage waktu kita adalah yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin terhadap waktu, untuk disiplin dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah pada saat Ramadan yang lalu sangat banyak aktivitas-aktivitas amal yang kalau kita terlambat mengerjakannya, aktivitas itu menjadi tidak berarti lagi? Bukankah ketika kita terlewat melaksanakan sholat isya, kita akan terlewat melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid-masjid? Belum sholat isya kita sampai 8:30, datang kita ke masjid, masjid sudah melaksanakan sholat tarawih. Dan tidak mungkin kita melaksanakan sholat tarawih terlebih dahulu baru kemudian kita melaksanakan sholat isya. Ada waktu-waktu tertentu yang secara disiplin Ramadan ajarkan kepada kita. Ketika kita makan sahur pun juga demikian. Tidak ada artinya makanan yang bagaimanapun lezatnya ketika azan subuh sudah berkumandang. Betapa letihnya pun kita pada saat siang hari bekerja, pada saat malam hari mungkin juga kita melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, tapi pada saat subuh Ramadan menyuruh kita untuk bangun dan disiplin untuk melaksanakan makan sahur. Kita terseret oleh arus yang baik ini. Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin, sehingga makanan sahur yang bagaimanapun lezatnya, ketika kita terlambat memakannya, maka itu tidak ada artinya lagi. Ramadan juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana urgensi sholat waktu, tepat waktu berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban sholat itu adalah suatu perintah yang telah ditetapkan waktunya. Pada saat Ramadan yang lalu, entah berapa banyak sudah kaum muslimin yang terformat pola sholatnya. Tiba-tiba mereka sholat subuh tepat waktu, tiba-tiba mereka sholat isya tepat waktu, tiba-tiba mereka sholat maghrib tepat waktu, bahkan sholat tarawih tepat waktu. Tidak sekali, 2 kali, berkali-kali, bahkan sampai 30 kali. Bukankah masalah yang utama dalam diri kita, hadirin rahimakumullah, masalah disiplin terhadap waktu? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Maka neraka wail bagi orang yang sholat. Persoalannya apa? Persoalan masalah disiplin terhadap waktu. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, inilah pelajaran pertama yang perlu kita renungkan, bagaimana menanamkan disiplin dalam diri kita dalam segala hal, tidak hanya pada waktu, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Bukannya hanya jadi persoalan dalam diri kita dalam menerapkan disiplin bagi diri kita dan juga di tengah masyarakat kita. Disiplin dalam berkendaraan, disiplin di jalan raya, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, disiplin dalam menjalankan rencana-rencana kita. Kadang-kadang di antara kita banyak yang begitu pintar membuat rencana dengan detail, dengan timeline, dengan time waktu yang begitu jelas. Tapi kelemahan mencolok kita adalah ketika kemudian kita tidak bisa disiplin dalam menerapkan timeline waktu yang sudah kita buat sendiri, sehingga tidak jarang rencana kita berantakan karena implementasi dari penerapan waktu tadi tidak kita lakukan dengan disiplin. Ini yang pertama, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Hal yang kedua yang diajarkan Ramadan
dalam konteks manajemen waktu kita adalah Ramadan mengubah cara berpikir kita. Ramadan memformat cara berpikir kita yang pragmatis, cara berpikir yang jangka pendek. Bukankah dalam ibadah Ramadan lalu susah payahnya kita, bercapek-capeknya kita itu untuk mengejar tujuan jangka panjang? Tidak ada di antara kita yang kemudian membatalkan sholat tarawih, membatalkan kemudian untuk melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam dengan alasan besok akan bekerja. Tidak. Masalah bekerja adalah masalah jangka pendek, tapi kita mengejar jangka panjang yang lain, yaitu apa? Keberkahan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang cara berpikir ini Allah SWT menginformasikan kepada kita dalam ayat yang tadi saya bacakan di awal ceramah saya, di mana dalam surat Ali Imran ayat ke-14 dilanjutkan dengan ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara berpikir untuk jangka pendek dan bagaimana cara yang lebih baik dalam berpikir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab." Dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap wanita-wanita, terhadap anak-anak, terhadap perhiasan, terhadap perniagaan dan lain sebagainya. Itu adalah kesenangan dunia yang kasat mata, yang jangka pendek, yang pragmatis sifatnya. Lanjutan ayat ini mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Maukah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu semua? Jangkanya jangka panjang Allah berikan. Apa kata Allah? Lil ladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Bagi mereka ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengejar tujuan jangka panjang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mau, bukankah ada penghematan dari pengeluaran secara signifikan karena berpuasa? Itu penghematan dari makan siang. Mantan presiden kita, B.J. Habibie, pernah dia mengkalkulasi bagaimana penghematan yang dilakukan oleh kaum muslimin kalau mereka mau berpuasa Senin Kamis akibat adanya penghematan dari sisi makan siang. Waktu itu, beberapa puluh tahun yang lalu itu, angkanya menembus angka miliaran. Tetapi pada saat Ramadan yang lalu, kan tidak pernah ada di antara kita untuk melakukan saving, untuk melakukan investasi penyimpanan untuk tujuan jangka pendek, yaitu menyimpan pengeluaran di makan siang untuk investasi tabungan kita. Kan tidak ada di antara kita yang seperti itu. Yang banyak adalah apa? Kita justru banyak tanda petik menghambur-hamburkan tabungan kita, menghambur-hamburkan simpanan kita, menghambur-hamburkan makanan kita untuk kita berikan sebagai pembukuan kepada orang-orang yang berpuasa bersama-sama kita. Untuk mengejar apa? Lagi-lagi mengejar investasi akhirat, lagi-lagi mengejar investasi jangka panjang. Entah berapa celengan-celengan masjid yang beredar ketika tarawih, ketika subuh, ketika sholat Jumat, ketika sholat zuhur yang kita isi. Entah berapa banyak uang di kantong kita sudah terkuras habis, lagi-lagi untuk tujuan jangka panjang kita. Dan kalau kita kalkulasi pengeluaran sebelum Ramadan dengan pengeluaran setelah dan saat Ramadan, saya yakin kita semua akan tekor dari sisi ekonomi dalam Ramadan kemarin. Tapi tidak ada satupun di antara kita menyesali itu. Kenapa? Lagi-lagi alasannya investasi akhirat. Cara berpikir seperti ini yang ditanamkan oleh Ramadan kepada kita. Tidak sekali dua kali, tidak seminggu dua minggu, tapi 1 bulan penuh. Bukankah cara berpikir pragmatis ini yang kadang-kadang justru merusak bangsa kita? Bukankah sistem politik yang money politik, yang mengiming-imingi uang dengan jangka yang sangat pragmatis,
tidak peduli bagaimana dampaknya 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu yang berhasil. Kenapa? Cara masyarakat yang berpikir secara pragmatis. Ramadan mengajarkan kepada kita, cobalah berpikir dengan investasi jangka panjang. Ketika berbuat, ketika beramal, cobalah pikirkan apa dampaknya untuk akhirat. Dan akhirat itu adalah masa jangka panjang. Yang terakhir, hadirin yang berbahagia, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan aji mumpung, untuk memanfaatkan momentum dalam beribadah. Kenapa kita semua begitu giat dalam Ramadan? Karena di situ adalah amal yang dilipat gandakan, ada amal yang dilipat gandakan. Karena di situ ada waktu-waktu berkah. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah dan para sahabat mengajarkan demikian. Maka kedepannya kita berharap kita tidak hanya menjadikan Ramadan sebagai sebuah momentum semata-mata, tapi kita lanjutkan selepas Ramadan. Karena ulama mengatakan kun rabbaniyun walakun sya'baniyun wa ramadhaniyun. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang rabbani, jangan menjadi hamba-hamba bulan Sya'ban dan hamba-hamba bulan Ramadan. Tugas kita belum selesai sebagai hamba Allah, kita punya terus kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Maka manfaatkan momentum Ramadan untuk memanfaatkan masa-masa momentum kita, karena di depan kita sangat banyak momentum-momentum yang lain. Momentum usia kita sebelum datang kematian kita, momentum kesehatan kita sebelum datang masa sakit kita, momentum masa luang kita sebelum datang masa sibuk kita, momentum waktu luang kita sebelum datang masa sibuk kita, masa muda kita sebelum datang masa tua kita, dan banyak momentum-momentum waktu-waktu ibadah yang lain. Semoga 3 pelajaran ini kita bisa jadikan sebagai bekal kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, yang memang di dalamnya tidak ada lagi malam Lailatul Qadar, yang memang di dalamnya tidak ada lagi setan yang dibelenggu, pintu surga yang dibuka dan pintu neraka yang ditutup. Tetapi minimal dengan momentum-momentum yang kita bawa, dengan momentum-momentum pelajaran yang kita bisa bawa dari pelajaran Ramadan yang lalu tentang bagaimana memanage waktu dan bagaimana kita memformulasikan cara berpikir kita yang tidak pragmatis, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan yang lalu dari sisi pengelolaan waktu akan lebih baik dari sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة